tolak penggusuran, selamatkan kemanusiaan. Kompleks tunanetra di Palembang bukanlah sekadar bangunan, melainkan sebuah kisah hidup yang dibangun di atas penderitaan, keteguhan, dan harapan. Selama lebih dari 50 tahun, tempat ini adalah kanvas tempat mereka melukis mimpi, menemukan harapan, dan membangun keluarga. Ini adalah rumah yang dibangun dengan hati, bukan hanya semen dan bata. Sebuah benteng terakhir bagi ratusan jiwa yang berjuang melawan kegelapan yang tak hanya ada di mata mereka, tetapi juga di dunia yang seringkali abai. Namun semua itu kini terancam hancur oleh rencana pembangunan kejam yang bagaikan badai siap merenggut segalanya dari mereka. Ancaman penggusuran ini bukan hanya meruntuhkan bangunan fisik, tetapi juga meruntuhkan sejarah, kenangan, dan seluruh fondasi kehidupan yang telah mereka ukir dengan susah payah. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan panjang yang telah mereka jalani, sebuah tindakan yang mengabaikan hak-hak paling dasar mereka. Coba sejenak pejamkan mata Anda dan rasakan apa arti kompleks ini bagi mereka. Di sini mereka tidak hanya tinggal tetapi benar-benar bertahan hidup dalam arti yang paling harfiah. Mereka membangun rumah dengan keringat dan air mata, menanamkan akar yang kuat di tanah yang mereka cintai. Mereka adalah pahlawan yang tak terlihat, berjuang membangun fasilitas vital seperti listrik dan air pam. Sebuah bukti nyata dari kemandirian yang luar biasa. Setiap kabel yang terpasang, setiap tetes air yang mengalir adalah simbol dari ketekunan yang tak kenal lelah. Sebuah perjuangan yang mungkin tak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Di sini juga berdiri kokoh gedung sekretariat Pertuni, bukan hanya kantor, melainkan jantung dari komunitas, tempat di mana suara mereka bersatu dan jeritan hati mereka bisa didengar. Ini adalah pusat dari perjuangan mereka untuk diakui, dihargai, dan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai beban atau objek belas kasihan. Lebih dari itu, ada klinik pijat urut Pertuni Jaya, sebuah impian yang sedang mereka pertaruhkan, seolah-olah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Ini bukan sekadar bisnis, tetapi simbol perjuangan yang heroik. Jasa pijat adalah satu-satunya sumber kehidupan mereka, sebuah keterampilan yang mereka asah dengan tekun dan penuh rasa syukur. Namun, nasib berkata lain. Sejak berdirinya pasar ikan modern di dekat area mereka, omset mereka anjlok hingga hanya tersisa 25 hingga 30% dari sebelumnya. Sebuah pukulan telak yang membuat mereka semakin terdesak di ambang keputusasaan. Ancaman penggusuran ini tidak hanya akan merampas rumah, tetapi juga merenggut satu-satunya harapan mereka untuk tetap mandiri dan bertahan hidup. Proyek yang dibangun dengan keringat, sumbangan, dan air mata ini akan runtuh dalam sekejap, meninggalkan mereka tanpa apapun, hanya kehampaan dan keputusasaan yang tiada akhir. Bayangkan betapa pedihnya hati seorang atlet tunanetra berprestasi yang menabung dari setiap tetes keringat dan hadiah perlombaan, hanya untuk menyaksikan mimpinya dihancurkan di depan mata sendiri. Warga kompleks tunanetra hidup dalam ketakutan yang mencekam. Mereka hafal setiap sudut, setiap lubang, setiap tikungan di kompleks itu. Semua getaran suara, semua bau, semua sentuhan adalah bahasa yang mereka pahami. Itu adalah peta mental yang mereka gunakan untuk menavigasi dunia. Dipaksa pindah berarti mereka harus belajar dari nol di lingkungan asing yang penuh bahaya yang tak terlihat. Mereka harus menemukan jalan lagi dalam kegelapan yang sesungguhnya. Itu sama saja dengan membuang mereka ke dalam labirin tanpa peta, tanpa kompas, dan tanpa panduan, sebuah situasi yang bisa sangat mengancam keselamatan mereka. Penggusuran ini akan merobek-robek komunitas yang telah mereka jalin selama puluhan tahun, sebuah ikatan yang lebih erat dari ikatan darah. Di sini mereka menemukan rasa aman dan kebersamaan yang tak tertandingi. Mereka saling menuntun dan menolong, sebuah ikatan persaudaraan yang telah teruji oleh waktu. Penggusuran akan memutus ikatan suci ini dan melemparkan 140 kepala keluarga atau sekitar 456 jiwa ke dalam jurang ketidakpastian. Mereka adalah manusia-manusia tangguh yang kini memohon kita, masyarakat, untuk menjadi suara bagi mereka yang seringkali tak terdengar. Dengan menandatangani petisi ini, Anda bukan hanya memberikan tanda tangan, Anda memberikan harapan. Anda berdiri bersama mereka, menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup dan hak-hak kaum disabilitas harus dijunjung tinggi. Jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Jangan biarkan perjuangan mereka selama puluhan tahun hancur sia-sia. Tanda tangan petisi sekarang. Anda dapat langsung menandatangani petisi ini. Tautan akan saya sertakan pada deskripsi video. Mari kita berikat suara untuk mereka yang membutuhkannya. Bersama kita bisa melindungi rumah dan masa depan mereka. Silakan bagikan postingan ini kepada orang-orang terdekat Anda sekarang.